Selamat datang di dunia novel Episode 6234, Kebaikan Ayah dan Kebaikan Anak. Pernahkah kamu mendengar tentang masalahku? Ibuku adalah Jie Ranking. Apakah kamu tahu siapa ayahku? Tanya Chu Feng. Aku tidak tahu. Kucing tua itu menggelengkan kepalanya. Kucing tua, bersamamu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Ayahku sangat kuat, tapi dia tidak mudah muncul, dan aku jarang melihatnya. Karena aku diurus olehnya. Dan dalam pembentukan kekuatan ini, aku merasakan aura ayahku, jadi aku yakin ayahkulah yang membantu tubuhmu yang rusak mendapatkan kembali kekuatannya. Mengapa ayahmu melakukan ini? Apa untungnya baginya? Kucing tua itu bertanya lagi. Tidak hanya ekspresinya menjadi sangat serius, tetapi senyuman lucu sebelumnya juga hilang. Bahkan suasana di sekitarnya pun berubah. Chu Feng bahkan merasakan aura pembunuh dari tubuh kucing tua itu. Tapi Chu Feng sudah menduga adegan ini, jadi ekspresinya tidak berubah. Ayahku mungkin tahu bahwa kamu dan aku saling kenal, jadi dia membantumu. Tentu saja ini tebakanku, tapi tebakanku juga ada dasarnya. Ayahku telah melakukan banyak hal seperti ini. Meskipun ayahku menjagaku, dia juga akan melakukan beberapa hal untuk membantuku secara diam-diam. Temanku, dia juga akan membantu secara diam-diam. Kamu pasti pernah mendengar tentang ledakan yang terjadi di totem galaksi sebelumnya, kan? Itu adalah formasi pelindung yang ayahku tempatkan di tubuhku. Itu juga merupakan formasi kekuatan, seperti yang bisa dibuktikan oleh orang-orang dari klan Naga Totem. Kata Chu Feng satu demi satu. Alasan mengapa saya mengatakan begitu banyak. Alasan mengapa Chu Feng mengakui masalah ini adalah untuk melihat apakah dia bisa menggunakan kekuatan kucing tua itu. Lagi pula, dia juga sangat ingin menyelamatkan ibunya secepat mungkin. Sedangkan untuk kucing tua, asalkan memiliki hati yang bersyukur, mungkin akan membantunya. Tetapi ketika Chu Feng benar-benar mengatakan bahwa ayahnya lah yang melakukan ini, reaksi pertama kucing tua itu membuat Chu Feng bergidik. Keraguan semacam itu mengintai niat membunuh. Itu sebabnya Chu Feng banyak bicara. Di satu sisi, itu membuktikan bahwa motif ayahnya baik. Di sisi lain, hal itu juga membuat kucing tua merasa ragu. Setidaknya membuat kucing tua tahu bahwa ayahnya bukanlah orang kesemek yang lembut. Lalu bagaimana kamu membuktikan bahwa ini adalah formasi yang diatur oleh ayahmu? Bagaimana aku tahu kalau kamu membodohiku? Tanya kucing tua itu. Aura ayahku tetap ada di sana. Ada warisan darah antara ayah dan anak. Kamu juga seorang spiritualis dunia. Kamu harusnya tahu cara mengidentifikasinya, kan? Tanya Chu Feng. Tapi kenapa aku tidak merasakan aura ayahmu? Tanya kucing tua itu. Meskipun kamu sekarang sangat kuat dalam kultivasi, kamu tertinggal dalam seni sihir. Jika kamu memanggil Master Shenlong ke sini, dia bisa membuktikannya. Setelah Chu Feng selesai berbicara, kucing tua itu menghilang. Tapi saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan, dan kekuatan pengikat yang kuat menyelimuti Chu Feng. Tidak hanya Chu Feng, tetapi orang-orang dari klan prajurit kuno, Xianhai Xiaoyu dan Xiao Yuer, dan bahkan Jie Shenxian semuanya terikat oleh kekuatan ini. Chu Feng, bukankah ini agak berisiko? Kucing tua ini adalah pria yang sangat berhati-hati. Meskipun dia biasanya tertawa dan tertawa, jika menyangkut dirinya sendiri, dia akan sangat berhati-hati. Apalagi setelah apa yang terjadi pada klan prajurit, apakah dia akan merasa ayahmu punya motif buruk dalam membantunya, sehingga dia akan melampiaskan amarahnya padamu? Egi sedikit khawatir. Itu mungkin.
Kalau begitu kamu masih. Tapi mungkin juga dia berterima kasih atas bantuan ayahku dan membantuku demi ayahku. Cobalah. Sebenarnya aku tidak terlalu berteman dengan kucing tua itu. Bahkan jika aku membantunya kali ini, dia tidak mau membantuku karena air kencingnya. Mengenai apa yang ayahku lakukan, betapapun dia meragukan motifnya, tanpa ayahku, dia tidak akan bisa mendapatkan kembali kekuatannya. Apapun motifnya, dialah yang diuntungkan. Aku yakin dia bisa memahaminya dengan jelas. Yang ingin dimenangkan Chu Feng adalah melihat apakah kucing tua ini adalah orang yang bersyukur. Jika demikian, dia akan membantu dirinya sendiri. Jika tidak, maka Anda hanya bisa menerimanya sebagai kesialan. Karena jika kucing tua benar-benar orang yang akan melakukan apa saja demi keuntungan. Bahkan jika tidak ada hubungan seperti ayahnya, bahkan jika Chu Feng tidak memanfaatkannya kali ini, kucing tua itu tidak akan membiarkan Chu Feng pergi hanya karena asal-muasal pembuluh darah Chu Feng dan darah raja. Bagaimanapun, harta karun semacam ini tidak boleh dilewatkan di mata orang-orang yang berorientasi pada keuntungan. Tidak butuh waktu lama bagi kucing tua itu untuk kembali, dan Master Shenlong kembali bersamanya. Tapi Master Shenlong tidak bisa merasakan aura ayah Chu Feng. Hanya setelah perintah Chu Feng, Master Shenlong menangkapnya. Selama auranya ditangkap, langkah selanjutnya sangat sederhana. Master Shenlong sendiri memiliki sarana untuk membuktikan apakah ini ayah Chu Feng melalui aura ini. Meskipun prosesnya agak rumit, hasilnya seperti yang diharapkan Chu Feng. Bagaimanapun, itu memang ayah Chu Feng. Bagaimana bisa Chu Feng salah mengidentifikasi aura ayahnya? Dia benar-benar ayahmu. Mulut kucing tua itu terbuka lebar. Meski sudah bersiap, kucing tua itu tetap kaget saat hasilnya benar-benar ada di hadapannya. Kejutan ini sebenarnya berlangsung beberapa saat sebelum dia pulih dan meraih Chu Feng. Chu Feng, budidaya macam apa ayahmu? Apakah kamu tahu di mana dia sekarang? Bisakah Anda mengizinkan saya berkunjung secara langsung dan mengucapkan terima kasih secara langsung? Kucing tua bertanya satu demi satu. Dia ingin mengucapkan terima kasih, tapi sebenarnya dia ingin mengenal ayah Chu Feng lebih baik. Sekarang sudah dipastikan bahwa kemampuannya untuk memadukan reruntuhan dan memulihkan garis keturunannya semua karena ayahnya. Bukankah aku bilang aku ditinggal sendirian? Aku tidak tahu di mana ayahku, apalagi tingkat kultivasinya, kata Chu Feng. Kucing tua, kamu sudah menentukan siapa yang membantumu. Kenapa kamu tidak terus meminta informasi lebih lanjut? Tidak bisakah kamu berpikir untuk membalas kebaikanmu? Tanya Chu Feng. Aku ingin membalas kebaikanku, tapi aku harus menemukan ayahmu. Jika kamu tidak dapat menemukan ayahku, kamu tidak dapat membalas kebaikanmu? Tanya Chu Feng. Bagaimana kamu bisa melaporkan bahwa kamu tidak dapat menemukan ayahmu? Kepada siapa aku harus melapor? Kucing tua itu berada dalam jangkauan. Kebaikan ayah dan kebaikan anak saling berharga, kata Chu Feng. Apa maksudnya hutang ayah dilunasi oleh anak laki-laki? Saya hanya mendengar hutang ayah dilunasi oleh anak, kata kucing tua. Kamu belum pernah mendengar tentang kebaikan seorang ayah dan kebaikan seorang anak laki-laki. Kamu sangat tidak berpendidikan. Artinya atas perbuatan baik yang dilakukan sang ayah, jika pihak lain ingin membalas budi, sang anak juga dapat menikmatinya atas nama ayahnya, kata Chu Feng. Cepat lakukan. Kenapa aku belum pernah mendengar kata yang kamu ciptakan ini? Kucing tua itu bertanya sambil tersenyum. Ya, saya yang menemukannya. Jawab Chu Feng. Kucing tua itu terdiam beberapa saat. Chu Feng memanfaatkan kemenangan tersebut dan melanjutkan serangan. Kucing tua, saya telah berbicara tentang membalas kebaikan saya satu persatu sebelumnya.
Sekarang saya telah menentukan siapa dermawannya. Apakah kamu masih ingin membalas kebaikan ini? Kamu sangat licik dan mau mengakui masalah ini kepadaku. Kamu pasti membutuhkan sesuatu dariku, bukan? Jangan bicara berputar-putar. Jika kamu butuh bantuanku, katakan saja padaku. Urusan ibuku selalu menjadi sesuatu yang aku rindukan. Sekarang Jie Tianran berada di zaman para dewa dan Istana Suci Tujuh Alam berada pada titik terlemahnya. Aku ingin kamu pergi ke Istana Suci Tujuh Alam bersamaku untuk melihat apakah kamu dapat menyelidiki urusan ibuku. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.